Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk Nusantara kita yang telah merdeka 80 tahun. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Nusantara Indonesia merdeka. Ya, pagi ini kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar, dan ada dari Kabupaten Sukoharjo. Ini pagi ini kita ngobrol, diskusi mengenai hikmah dan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kami akan membacakan dulu rangkuman sejarah proses persiapan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita ini tidak, dengan kita mengetahui sejarah asli dari persiapan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, kita tidak mudah ditipu dan tidak mudah untuk dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Rangkuman sejarah proses persiapan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1942, penjajah dari Jepang masuk ke Indonesia dengan mengalahkan penjajah Belanda dengan iming-iming menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Selama kurang lebih 3 tahun, hingga pada awal tahun 1945, pemerintah Jepang dengan tipu dayanya menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Dan dengan semangat dari putra-putri bangsa Indonesia yang diawali dengan Sultan Syahrir yang mendengar berita bahwa Jepang telah takluk kepada sekutu, maka Sultan Syahrir ini memerintahkan kepada saudara-saudari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1945 di gedung Wosangi Inn, Jalan Pejambon, Jakarta, dulu namanya masih Batavia, bersama pemerintah Jepang waktu itu. Putra-putri pejuang kemerdekaan Republik Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Gedung Losang ini yang merupakan tempat berdirinya BPUPKI sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila, terletak di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Anggota BPUPKI dibentuk terdiri dari 60 anggota biasa, 6 anggota tambahan, 7 anggota istimewa dari Jepang. Totalnya ada 73 orang. Ketua BPUPKI yang ditunjuk adalah Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, dengan wakil ketua Raden Pangeran Suroso dan Iji Bangse Yosio sebagai wakil ketua. Anggota BPUPKI terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk golongan nasionalis seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, kemudian dari golongan Islam seperti Kiai Haji Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. Kemudian
Abdul Kahar Muzakir, kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo, itu dari golongan ulama. Kemudian golongan birokrat seperti Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyo. Kemudian tokoh masyarakat seperti Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian perwakilan daerah dari berbagai pulau di Indonesia seperti Abdul Kafar, Raden Asikin Notonegoro, Bendoro Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Hawijoyo, Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Kemudian dari anggota istimewa dari Jepang seperti Tokonori Tokozi, Miyano Soozo, Itagaki Masamitu, Matura Mitsukiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Ide Itoru. Beberapa tokoh yang sering disebut terkait BPU PKI adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yaitu tokoh penting dalam BPU PKI yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada Mr. Muhammad Yamin, tokoh yang mengusulkan perumusan dasar negara pada sidang pertama BPU PKI. Kemudian ada Profesor Dr. Supomo, tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara pada sidang kedua BPU PKI. Kemudian dari BPU PKI yang berjumlah 73 orang itu dibentuk panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPU PKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut. Panitia 9: Insinyur Soekarno, Ketua; Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Ketua; Mr. Alexander Andries Maramis, anggota; Abi Kusno Cokro Suyoso, anggota; Abdul Kahar Muzakir, anggota; Haji Agus Salim, anggota; Mr. Ahmad Subarjo, anggota; Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, anggota; Mr. Muhammad Yamin, anggota. Hasil rapat panitia 9 setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum nasionalis dan 4 orang dari pihak ulama, maka tanggal 22 Juni tahun 1945 panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang berisi ini nanti akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Isinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh ina luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu adalah hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni tahun 1945. Kemudian BPUPKI hingga tanggal 7 Agustus 1945 telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 7 Agustus pada tanggal itu juga di Jakarta. Nah, berikut adalah proses dilaksanakannya persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, pasukan Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki, Jepang. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian Sultan Syahrir mendengar berita ini di radio luar negeri. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sekelompok pemuda yang mendengar bahwa terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Nusantara Indonesia, maka sekelompok pemuda yaitu Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke rumah Jioki Siong di Rengas Dengklok, Karawang untuk meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok, Karawang. Kemudian tanggal 16 Agustus 1945 malam, Mr. Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Kemudian dibawa ke rumah Laksamana Maida untuk membuat teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan beberapa tokoh lainnya menulis teks proklamasi di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, atau dulu Batavia. Kemudian pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945, jadi waktu itu bulan puasa. Jadi penulisan teks proklamasi itu di rumah Laksamana Maida, dan para tokoh bangsa ini juga beliau-beliau ini sahur itu di rumah Laksamana Maida. Baru beliau-beliau ini pulang ke rumah Jalan Pegangsaan untuk proklamasi itu sudah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi tidak ada Bung Karno itu sebelum proklamasi menginap dulu di rumahnya orang Arab atau orang Yaman, tidak ada sejarah yang membuktikan itu.
seperti itu. Jadi sejarahnya di rumah Laksamana Maida lembur membuat teks proklamasi. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi di depan rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan dengan diiringi oleh upacara dinyanyikan dengan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Nah, reaksi ini proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian rangkuman proses persiapan hingga pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang sesungguhnya. Jadi tidak ada dari orang Timur Tengah, tidak ada orang dari India, tidak ada orang dari Eropa, atau bahkan tidak ada orang dari Yahudi yang berperan di dalam kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, ini kita bersama dengan sesepuh kita Kiai Idris. Ini beliau dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Provinsi Jawa Tengah, dan ini dari Bapak Sudiyo Triyono dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Sukoharjo. Ini kita akan bincang-bincang. Nah, ini setelah kita mendengar dari sejarah asli proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia hingga dibacakannya teks proklamasi ini, bagaimana ini menurut Bapak Kiai Idris dari Jawa Tengah dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulu menunjang atur panjenengan sedaya para sederek dina sepuh ingkang dulu satu pinhormatan. Wonten mriki kita akan sedikit diskusi masalah mengisi kemerdekaan dan diskusi masalah sejarah kemerdekaan. Di sini kalau kita mendengarkan apa yang dipaparkan beliau KRT Abdul Razak tadi, bahwasanya kemerdekaan saat itu dirintis oleh semua tokoh-tokoh nasional dan tidak satupun ada tokoh yang seperti tersebut dari kalangan Timur Tengah khususnya Ba'alwi. Itu saja pasti Ba'alwi itu, karena saat ini banyak simpang siur, istilahnya dipotong, pemotongan sejarah-sejarah, dan diaku bahwasanya dari beberapa tokoh yang saat itu berkumpul untuk mempersiapkan kemerdekaan itu ada dari orang-orang zaman. Padahal kalau kita pelajari, kita baca sejarah aslinya tidak satupun. Jadi untuk masalah ini perlu kita mau belajar mempelajari sejarah yang aslinya, jadi supaya kita tidak mudah terombang-ambing dengan klaim-klaim orang-orang yang mengaku sebagai salah satu dari para tokoh-tokoh itu yang ikut dalam merumuskan kemerdekaan. Bahkan ada yang mengklaim sejarah tentang lambang Garuda dan juga lambang bendera kita merah putih juga diklaim. Itu harus kita pelajari supaya kita tidak mudah
terbawa dengan tren-tren dari mereka. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk sesi pertama ini. Nanti kita diskusi kembali dalam hal-hal yang lainnya, dan sedikit lagi kita tambahi. Marilah sekali lagi kita sebagai warga negara yang cinta Nusantara harus mempelajari dan harus mau belajar sejarah bangsa kita, dan tentunya harus belajar budaya bangsa kita dan mempertahankan budaya kita supaya kita mudah terjajah dalam hal ini oleh budaya-budaya dari mancanegara. Intinya itu. Monggo. Sekarang gantian dengan Bapak Sugiyo Triyono dari BWIMS Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini kita sering mendengarkan baik itu ceramah langsung maupun tidak langsung dari YouTube maupun dari TikTok maupun dari Instagram, Facebook, bahwa kalau tidak ada Habib, nah, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Habib, maka rakyat Indonesia masih menyembah batu. Apa betul itu? Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, jadi kita dulu dalam saat kemerdekaan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang patuh dengan undang-undang hukum di Indonesia, sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita sebagai warga Indonesia harus mencintai negaranya sendiri. Terus kita harus bisa flashback ke belakang dari sejarah yang ditarakan sama Gus Rojak sama Pak Kiai Idris tadi. Itu sudah ditarakan dari proses kemerdekaan sampai terus dengan kemerdekaan. Jadi pendapat saya seperti ini, kita harus mempelajari sejarah itu dari mulai kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan tadi. Jadi di situ ada berbagai macam sejarah yang intinya untuk menggulingkan negara Indonesia itu. Di antaranya tahun 1949 itu ada pertama ada DKI dulu, Darul Islam Indonesia, terus ada NII, Negara Islam Indonesia, terus ada PKI, ada 48 itu PKI, Partai Komunis Indonesia, terus disusul lagi tahun 65 itu ada lagi PKI. Jadi intinya gini, ketika kita sudah merdeka itu kita harus dan peduli dengan negara kita, bahwa negara kita itu belum 100% aman, damai, sejahtera, karena masih ada oknum yang intinya itu ingin menggulingkan negara Indonesia. Setelah tahun 1945 ini sejarah ya. Nah, setelah itu tahun 1946-47 itu ada agresi militer Belanda pertama. Jadi Belanda dengan membonceng nikah, sekutu. Nah, itu datang kembali untuk alasannya untuk untuk membebaskan tawanan Belanda dari Jepang, kemudian mengambil senjata-senjata dari Jepang. Tapi aslinya ingin menduduki lagi, gitu. Seperti itu. Kemudian tahun 1949 itu juga ada agresi militer Belanda kedua. Jadi 45 sampai dengan 50 sampai tahun 1950 sampai 1950 konferensi meja bundar. Nah, itu benar-benar Belanda tahun 1950 itu mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia meskipun dengan dipecah-pecah. Nah, jadi negara RIS. Ya, jadi Indonesianya cuma Pulau Jawa, yang lain negara boneka. Ya, seperti itu. Nah, itu perjuangan dari tahun 45 sampai dengan tahun 45 bulan November juga menghadapi Belanda 10 November. Nah, di 45
di Surabaya. Ya, yang terkenal dari Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Laskar Sabilillah itu dari Mbah Abbas Bundar, Laskar Hizbullah itu dari Mbah Hasim. Nah, Pak Hasim saya ikut itu. Nah, itu menghadapi pertempuran 10 November di Jembatan Merah. Jenderal Malabi dan ada jenderal lagi yang berhasil dibunuh oleh pejuang Laskar Sabilillah maupun Laskar Hizbullah. Seperti itu dengan pimpinan dari Bung Tomo. Itu juga menyobek bendera Belanda yang merah putih biru itu disobek di Hotel Yamato. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, yang bertempur di situ, ya, 10 November itu, satu, adakah, mohon maaf ya, ini bukan masalah rasis, tapi ini bicara sejarah, fakta sejarah. Di pertempuran 10 November itu, adakah dari orang Arab Timur Tengah? Ada? Tidak ada. Adakah dari Yaman? Tidak ada. Adakah dari Afrika? Tidak ada. Adakah dari India? Tidak ada. Ada. Dari India. India ada pasukannya Belanda. Gurkha. Iya, dari India itu, daratan India yang sekarang jadi India, Pakistan, Bangladesh itu masuk pasukan Gurkhanya Belanda. Jadi itu yang melawan Indonesia. Ini saya menyampaikan. Iya. Untuk masalah waktu pertempuran 10 November itu, kalau nggak salah itu korban atau dari pahlawan-pahlawan kita saat itu ada sekitar 20.000 yang meninggal dunia, dan dari pihak lawan itu kurang lebih 1.500. Jadi kebetulan kalau saya mendengar cerita dari sifat saya, di situ dari sekian banyak orang sifat pelaku di waktu pertempuran 10 November. Ya, sifat saya namanya Kiai Haji Muhammad Gadu, itu dari Jombang, yaitu waktu itu ikut pasukan. Nah, di sana dari sekian korban pahlawan-pahlawan itu, tak hitung katanya sih nggak ada, semua pribumi. Nah, jadi asli pribumi, dan yang dari pihak lawan yang terbunuh itu sekitar 1.500 itu yang membunuh juga pribumi. Dari pejuang-pejuang pribumi. Jadi statementnya tadi yang Yaman katanya, yang kalau bahasa orang Yaman belum merdeka, berarti nggak terbukti ya? Ya, kalau kita namanya pengakuan, tapi di fakta sejarah juga nggak ada. Itu sejarah yang tertulis. Makam orang Yaman yang jadi pahlawan 10 November mana? Tunjukkan. Di samping sejarah yang tertulis itu juga kayaknya nggak ada, dan ada sejarah tutur kan dari orang leluhur kita juga nggak ada. Tapi ada Rondo Ireng. Nah, di situ kalau dari yang saya dengar cerita dari antek-anteknya, cerita tutur dari orang tua kita, kakek itu memang banyak. Kalau di daerah Jombang itu istilahnya namanya Londo Das Ireng. Londo belakangan, Londo Das Ireng. Kalau orang-orang yang jadi mata-mata pengkhianat itu biasanya bawa kaca dalam pertempuran. Ya, kalau dulu itu nggak disebutkan spion, tapi cuma kaca. Jadi kalau ada pesawat atau apa itu, di mana itu ada kantor-kantor pejuang itu, kaca di ke atas. Tanda di sini ada pantulan, di sini di daerah tertentu itu berarti ada pejuang-pejuang. Untuk tanda itu yang pengkhianat itu katanya gitu. Itulah juga di rumah kakek saya kan untuk hasil pejuang. Gubernur pertama, Gubernur Jawa Timur itu juga fungsinya di
waktu peperangan itu mestinya di rumah kakek saya di daerah rumah saya. Perang. Di keluarga beliau Kiai Idris Ninggo ini leluhur-leluhurnya adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Itu bertempur. Ya, antara Wali Songo dan antara Mataram.